Kamera nyala Nyala lah. Coba. Ya wis, ya pembukaan ya. Kamu sini. Ya wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di tim Kartaci warawiri goleti meti. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali explore ya. Dimana kita akan melanjutkan explore yang kemarin ya, mengenai masalah mustika Dewi Kinasih yang diberikan oleh Dewi Naraisya, di mana ayahanda dari Dewi Naraisya sendiri juga memberikan restu ya, yaitu Sultan Marasilu. Beliau mengatakan bahwa silahkan gunakan dengan sebaik-baiknya dan nanti akan ada yang menggerakkan hatinya untuk memilikinya ya, karena itu cuma 9 ya, dan itu ada yang sepasang, yang 2 itu ada yang sepasang, dan ini nanti akan ditunjuk langsung oleh alam semesta ya, dimana nanti bumi Nusantara ini akan ada 9 abdi ya, untuk meneruskan perjuangan para wali zaman dahulu. Seperti itu teman-teman. Kami tidak tahu maksud dan tujuannya para leluhur memberikan itu semua, karena itu masih teka-teki ya, sebenarnya misteri apa di balik itu semua. Yang jelas dan yang pasti, leluhur memberikan itu semua itu demi kebaikan Nusantara, teman. Jadi garis besarnya seperti itu. Kami husnudon saja, kami berprasangka baik saja ya. Apa yang dimaksudkan oleh para leluhur, kita ikuti saja. Kami mengikuti apa yang disarankan, apa yang ditunjukkan, apa yang diamanahkan oleh para leluhur. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini semua perjuangan dari para sesepuh zaman dahulu, para raja-raja terdahulu, masih memperhatikan kita semua kehidupan saat ini ya, dimana kehidupan saat ini makin hari, makin tahun demi tahun, bulan demi bulan itu makin semrawut ya teman-teman. Mungkin banyaknya peradaban generasi ya, yang begitu cepat perkembangannya mengenai masalah teknologi, mengenai masalah dan lain-lain lah. Pokoknya ini sudah sangat berbeda jauh dari zaman pada tempo dulu ya, dimana dulu zaman kerajaan masih pakai kuda, terus apa untuk alat perniagaan logistik juga masih pakai itu apa, kereta pedati ya, kayak delman apa ya, benar ya seperti itu bang. Mau dagang itu pakai sapi. Sekarang udah pakai mobil. Nanti akan ada generasi berikutnya teknologi lagi, mungkin mobil terbang atau semacam apa. Itu perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu makin maju ya, dan ini tugas kita semua ya, dimana kita harus menyesuaikan sesuai dengan peradaban pada saat ini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang ya, kita harus pandai-pandai dalam mencerna, pandai-pandai dalam menyikapi semua itu teman-teman ya. Baik, kita akan segera lakukan perjalanan ini. Kita biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari mara bahaya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Ya, mangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Apa, Mbah? Subhanallah. Baru kita mau jalan. Das. Siapa sih, Mbah? Tapi pakaiannya kayak pakaian Raden ya. Ada perlu apa menghadang kita gitu? Kita hampir dulu ya. Ya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Oh, nggih, Tuan. Nggih. Benar sekali, Tuan. Nggih. Iya, Tuan. Baik. Silahkan, Tuan. Firman nggih, siap nak regane? Fir. Ya, Siap, Fir. monggo, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Tuan. Sebenarnya Tuan ini siapa? Benarkah kau yang bernama Raden Sekartaji? Iya, benar sekali, Tuan. Berarti saya tidak salah. J. Sebenarnya saya sudah lama mengikuti kalian. Jenengan sudah lama mengikuti kami. Ya, Sejak di mana, Tuan? sejak kalian melakukan pekerjaan yang sangat berat di wilayah Lautan Jawa. Di wilayah Lautan Jawa. J. Dan saya lihat kalian berhasil dalam melakukan pekerjaan itu. Alhamdulillah, Tuan. Itu semua berkat doa para leluhur. Dan juga petunjuk-petunjuk dari para leluhur sehingga kami berhasil melakukan itu semua, Tuan. Berarti saya tidak salah mengikuti kalian. Bagaimana dengan mustika Dewi Kinasi yang diberikan oleh Dewi Naraisa? Mustika Dewi Kinasi. Iya, kami mendapatkannya. Mustika Dewi Kinasi. Pada waktu itu. Apakah saudara kalian sudah memilikinya? Sudah ada, Tuan. Akan tetapi hanya beberapa. Karena itu cuma ada 9. Ya, masih hanya beberapa saudara kita yang memilikinya. Memangnya kenapa, Tuan? Memanglah tidak mudah. Orang yang akan memiliki mustika Dewi Kinasi itu orang yang mempunyai
jiwa yang sangat kuat, jiwanya besar, dermawan, baik hati, peduli lingkungan, dan peduli Nusantara. Inji Tuhan, memang sesuai dengan petunjuk dari Sultan Marasido juga seperti itu. Iya, memang perjuangan untuk Nusantara ini sangat berat dan tidaklah mudah, Tuhan. Semoga para sedulur kami hatinya terbuka untuk itu semua, apalagi menurut dari para sesepuh dari 9 mustika ini, nanti yang akan ditunjuk sebagai 9 abdi Nusantara. Mohon maaf Tuhan, sebenarnya Tuhan ini siapa, maksud dan tujuannya apa, sehingga Tuhan menemui kami. Dulunya desa ini bernama Karangsembung. Desa Karangsembung. Ya, Tapi ini sekarang jadi hutan belantara kayak gini Tuhan. ya. Dulu banyak penduduk yang ramah, baik hati, tentram. Ya. Dan saya adalah yang dituakan di desa ini. Oh, berarti panjenengan Ki Kuwuh ya, atau Ki Lurah ya? Saya bernama Jaladipa. Ki Lurah Jaladipa. Ya, Nggih. dulu ada seorang pemuda yang bernama Jamaluddin. Jamaluddin. Ya, dia anak dari Mbok Rondo. Ya. Lalu beliau pergi untuk mencari ilmu di salah satu pesantren Ya. yang berada di Bangkaldura. Setelah Jamaluddin selesai menuntut ilmu, dia kembali ke sini. Ke desa Karangsembung ini, Ki. Ya, Ya. dia mengajarkan ajaran Islam di desa ini. Alhamdulillah. Berkat Jamaluddin, desa ini lebih tentram dan masyarakatnya semakin taat beribadah. Alhamdulillah Ki, jika memang seperti itu berarti Jamaluddin membawa suasana baru di desa panjenengan ini. Seiring berjalannya waktu, Ya. murid Jamaluddin semakin banyak. Alhamdulillah. Berarti banyak yang menuntut ilmu di sini. Ya, Ya. dari itu saya dan para ketua yang ada di desa ini bersepakat untuk membangunkan pesantren Jamaluddin. Syukur alhamdulillah, berarti desa ini sangat peduli. Setelah itu, saya dan masyarakat mengumpulkan dana apa yang mereka punya. Oh, jadi apa? Mengumpulkan dana pada para masyarakat sekitar sini untuk mendirikan
pondok pesantren. Ya, Sungguh sangat mulia, Ki. setelah dana sedikit-sedikit terkumpul, saya dan masyarakat di sini pelan-pelan untuk membangun pesantren tersebut. Jeng. Sedikit demi sedikit, jadilah pesantren Jalaluddin. Jeng. Lalu Jalaluddin tersohor. Menjadi kiai besar. Ya, Syukur alhamdulillah. banyak pendatang yang ingin menuntut ilmu kepada Kiai Jalaluddin. Jeng. Seiring berjalannya waktu, Ya. tiba-tiba desa ini terkena musibah. Astagfirullahaladzim. Dan Musibah banyak bagaimana? masyarakat yang tidak terselamatkan. Astagfirullahaladzim. Saya sendiri salah satu korbannya. Jeng. Musibah apa itu, Ki? Desa ini tertimbun oleh letusan gunung berapi itu. Astagfirullahaladzim. Lahar panas terus mengalir berjalan, Jeng. sehingga banyak masyarakat yang tidak terselamatkan. Saya sendiri salah satu korban dari bencana tersebut. Apakah pesantren dari Kiai Jamaluddin ini terselamatkan, Ki? Tidak, Astagfirullahaladzim. desa ini rata. Astagfirullahaladzim. Akan tetapi saya melihat ada suatu kejanggalan di balik musibah ini. Maksud Aki bagaimana? Sepertinya di balik musibah ini ada suatu dalangnya. Ada suatu dalang. Bagaimana Aki bisa yakin seperti itu? Sebelum saya menutup ajalnya, Ya. saya melihat ada iblis di atas gunung tertawa menggelegar Astagfirullah. sambil berkata, musnahlah kalian umat Islam. Astagfirullahaladzim. Jeng. Untuk itu saya belum tenang sampai sekarang. Jeng. Sebelum di balik musibah itu terungkap sebenarnya apa yang terjadi. Jeng. Untuk itu saya meminta bantuan kepadamu. Minta bantuan terhadap kami. Ya, Kenapa Aki meminta bantuan kepada kami? di dalam hatiku sudah percaya, tidak terasa hal aneh saat bertemu. Jeng.
Iya, Aki. Jadi itu maksud dan tujuan Aki menemui kami. Ya, Baiklah, Aki. Kami akan membantu desa ini, desa Karangsembung, agar semua permasalahan yang dulu terjadi musibah di wilayah ini terungkap. Ya. Insya Allah kami akan membantu dengan sekuat-kuat kami, dengan semampu-mampu kami, Aki. Akan tetapi ya kami tidak menjamin semua itu bisa terselesaikan. Kami hanya berusaha saja. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. saya sangat berterima kasih kepadamu. Inje. Oke. Oh iya, Aki lupa. Tadi Aki siapa namanya? Sebut saja Jaladipa. Ki Lurah Jaladipa. Ya, Baiklah. Saya akan menelusuri desa ini. Mudah-mudahan ada titik temu. Aki. sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Kalian sudah membantu kami. Inje, Aki. Semoga kalian bisa mengungkapkan apa yang terjadi. Musibah tersebut. Ya Rabbal Alamin. Inje. Selamat berjuang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Siapa? Tadi yang sosok yang tadi itu bernama Ki Jaladipa. Jaladipa. Sesepuh wilayah Ya ini? Ki Lurah lah. Oh, lurah berarti ini desa apa, Pak? Dulunya itu desa Karangsembung apa ya, Lang? Desa Karangsembung. Karangsembung. Desa Karangsembung ini tertimpa musibah. Musibah apa, Pak? Letusan gunung berapi. Subhanallah. Nah, desa ini tertimbun oleh letusan itu. Berarti lahar panasnya semua mengalir itu kayak sungai, Mbah. Iya betul, ketutup. Hampir apa? Warga penduduk sekitar sini tidak ada yang selamat. Subhanallah. Ternyata maksud dan tujuannya Ki Lurah Jaladipa. Jaladipa ke jaluk bantuan, meminta bantuan kepada kita Bantuan apa, Mbah? ya untuk mengungkap sebab dari letusan itu. Lah, kan musibah, Mbah. Bencana alam. Iya, tapi kata Ki Lurah itu ada kejanggalan Apa itu, Mbah? karena sebelum adanya letusan gunung itu ada iblis yang tertawa menggelegar mengatakan bahwa musnahlah kalian wahai umat muslim, gitu. Subhanallah. Dulu di sini ada kiai yang bernama Kiai Jamaluddin. Ki Jamaluddin. Ternyata beliau muridnya Syekh Khalil Bangkalan. Dulu pesantrennya di sana, Madura. Madura. Dulu di sini apa? Pondok pesantren. Pesantren. Iya. Tapi Tapi ya sekarang, tidak ada yang terselamatkan. sekarang ini jadi gini, yo. Ya kita cari tahu, kita apa menelusuri tempat ini ya, mudah-mudahan ada saksi-saksi mata atau ada yang bisa kita tanyai. Ya berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Naik apa, Kek? Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Astagfirullah. Subhanallah.
seperti terdengar suara jeritan manusia. Ramai banget. Astagfirullahaladzim. Lah, dengar nggak lah? Iya mbak, dengar mbak. Ih, subhanallah. Fir, dengar Fir. Dengar lah. Kayak orang kesakitan. Tolong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Semakin jelas terdengar, Ki. Apa ini flashback pada saat kejadian gunung meletus itu ya? Coba kita cari tahu ya, di mana sumber suara itu. Iya ini. Astagfirullahaladzim. Tolong, minta tolong. Kesakitan itu. Suaranya di arah sana Pak ya? Cari tahu Pak. Sampai Kayak menangis. terbakar Pak ya? Coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bilang. Tapi udah nggak kedengeran lagi. Gila, suaranya hilang. Ini suara aneh. Apa yang dikatakan oleh Kilurah Jaladipa ini seperti kejadian pada saat Ki Jaladipa menceritakan itu tadi. Tapi nggak kedengeran lagi. Nah, Iya mbak, suaranya hilang. coba cari lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makin keras ya. Tapi ini kurang jelas Pak. Ada jeritan, suara jeritan. Subhanallah. Ya. Sambil kita berjalan. Berarti desa ini setelah terjadi letusan pada waktu itu, ini sudah tidak dihuni oleh manusia. Apa sih Mbak? Dan ini sudah kembali jadi hutan seperti ini. Tapi hutannya sangat subur, ya. Iya. Bisa tumbuh pepohonan sangat rimbun kayak gini. Subhanallah. Suaranya tadi sebelah sana suaranya. Iya. Pindah ke sebelah sana Mbak. Pindah sebelah sini nih. Iya nggak Lang? Iya mbak. Bener lah. Kamu denger Mbak? Dengar Fir. Suaranya berpindah-pindah. Iya. Kita cari lagi. Bilang. Nah, aku salah. Ini masalahnya tempatnya kurang banget. Tempatnya rekam banget cuy. Iya, kita ikuti sumber suara. Arahnya kemana? Suaranya gimana? Kita deketin Mbak. Udah nggak lagi nih. Hilang lagi suaranya mbak. Ini hilang lagi nih. Ini aneh. Biasanya kan kalau kita hampiri
langsung terlihat ada sosok. kejadian atau sosoknya. Ini suaranya pindah-pindah. Ada yang kalau mau dideketin hilang, kalau mau dideketin hilang itu suaranya. Iya, Dikit kesakitan. Merinding ya, Mbak. Saya juga merinding, Bang. benar-benar sangat misterius gitu. Iya, Desa ini ya. merinding kok, Pak. Pak. Ya ma'asyiral ghaib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Tolong perlihatkan wujudmu. Kami datang ke sini dengan tujuan baik. Silakan tunjukkanlah wujudmu, agar kami bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di wilayah ini. Ya ma'asyiral ghaib, silakan hadir. Tampakkanlah wujudmu. Lihat ya. Sebelah sana. Yuk. Ya. Hilang. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan tampakkan wujudmu. Belum mau menampakkan gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Coba kita tungguin dulu di tempat ini ya. Iya, Mbak. Kita tunggu, nanti ada suara-suara yang mencurigakan, kita hampiri. Soalnya apa, berpindah-pindah, menghilang-hilang terus dari tadi sebelah sana, ini pindah lagi sana, pindah sana. Seperti ini teman-teman ya. Jadi teka-teki di desa ini, di hutan ini yang dulunya desa Karangsembung ya. Karangsembung. Ini masih sangat misterius ya teman-teman. Tadi kita mendengar suara, mungkin nggak tahu terekam atau tidak di HP ya, di kamera. Nggak, kami belum mengeceknya. Coba nanti dicek ya, Ilang ya. Iya, Mbak. Terdengar nggak sampai Suara terekam, suara minta tolong lah. Iya, suaranya kesakitan itu. Oh, tolong. Itu sampai ini merinding nggak hilang. Iya. Serius nih. Lang. Subhanallah. Iya, bersama. Ceritanya Kilura itu hampir tidak ada yang selamat dari musibah itu. Tidak ada yang tersisa apapun. Berarti kan rumah, harta benda semuanya tertimbun. Tertutup larva ya, Mbak ya. Cuma tadi pesannya Kiluraku kan ini apa? Ada pondok pesantren. Ya kami kan merasa tiba karena di situ ada pesantren pusat untuk belajar mengajar masalah ilmu agama, dan kejanggalan itu Subhanallah. Oke. kedengeran lagi. Suara lagi, Mbak. Siap.
di arah semak-semak yang ini, Lang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absar wa ma yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La ilaha illallah. La ilaha Allah Allah illallah. Muhammad. Ya Allah. Wahai makhluk yang menghuni di wilayah ini, silakan salah satu tampakkan wujudmu agar kami bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di wilayah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa malu-malu? Kami datang ke sini dengan maksud dan tujuan baik. Apakah kalian mengenal Ki Lurah Jaladipa? Jika kalian mengenal, silahkan tampakkan wujudmu. Tidak usah malu-malu. Kami ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di wilayah ini.